Tahun-tahun suram kebebasan pers 2015 hingga 2020. Kemerdekaan pers menjadi keharusan untuk menopang iklim demokrasi. 27 September 2012, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights Council menerbitkan resolusi tentang keselamatan jurnalis yang disepakati seluruh anggota. Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi jurnalis. Resolusi ini juga menekankan pentingnya penghapusan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif. Dalam skala Indonesia, wartawan dan kerja jurnalistik dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain itu, Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Meski demikian, angka kekerasan terhadap wartawan cukup tinggi. Tercatat sebanyak 460 kasus sejak 2015 hingga 2020. Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terus mengalami fluktuasi. 2015 sebanyak 47 kasus, 2016 sebanyak 83 kasus, 2017 sebanyak 63 kasus, 2018 sebanyak 71 kasus, 2019 sebanyak 79 kasus, hingga kondisi terburuk yang pernah dicatat pada 2020 dengan 117 kasus kekerasan, yang artinya kasus kekerasan mengalami kenaikan hingga 32% dari tahun sebelumnya. Melalui video ini, LBH Pers mencoba menggambarkan rekam pola kekerasan terhadap pers selama periode 2015 hingga 2020, baik terhadap wartawan, perusahaan media, narasumber, dan pers mahasiswa. Dalam proses monitoring kasus kekerasan terhadap pers, kami membaginya dalam beberapa bagian, yaitu pelaku, wilayah, bentuk kekerasan, isu, korban, dan platform media. Pelaku. Selama 6 tahun terakhir, aktor kekerasan terhadap pers hampir selalu didominasi aparat keamanan, baik kepolisian, TNI, maupun aparat keamanan sipil. Angka kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terus meningkat dibanding TNI ataupun aparat keamanan sipil yang justru mengalami penurunan. 2015 tercatat kekerasan yang dilakukan oknum polisi sebanyak 17 kasus, TNI 0 kasus, dan aparat keamanan sipil 4 kasus. 2016 tercatat polisi 16 kasus, TNI 8 kasus, dan aparat keamanan sipil 12 kasus. 2017 tercatat polisi 19 kasus, TNI 5 kasus, dan aparat keamanan sipil 2 kasus. 2018 tercatat polisi 20 kasus, TNI 5 kasus, dan aparat keamanan sipil 4 kasus. 2019 tercatat polisi 33 kasus, TNI 0 kasus, dan aparat keamanan sipil 0 kasus. 2020 tercatat polisi 76 kasus, TNI 2 kasus, dan aparat keamanan sipil 3 kasus. Selain dari unsur aparat, pelaku lain yang sering jadi aktor kekerasan yakni pejabat publik, jaksa, hakim, akademisi, kelompok ormas, warga, massa aksi, politisi, pengacara, preman, pengusaha, anonim, simpatisan partai, atlet, mahasiswa, ASN, dan lainnya. Untuk wilayah, terjadinya tindakan kekerasan terhadap pers tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. 8 provinsi tidak pernah absen menjadi wilayah terjadinya kekerasan terhadap pers, yakni DKI Jakarta, Aceh, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi kota paling banyak terjadi kasus kekerasan sejak tahun 2015, yaitu sebanyak 108 kasus. Disusul oleh Jawa Timur 50 kasus, Sulawesi Selatan 35 kasus, Sumatera Utara 20 kasus, Jawa Barat 29 kasus, Papua 27 kasus, dan Aceh 16 kasus. Dari bentuk kekerasan,
wartawan sangat beresiko mengalami berbagai bentuk kekerasan. Tergambar dalam data monitoring kekerasan terhadap pers selama tahun 2015 sampai 2020, wartawan paling sering mengalami penganiayaan, penghalang-halangan, kriminalisasi, teror, intimidasi atau kekerasan verbal, perampasan alat kerja, penghapusan data, penahanan sewenang-wenang, serangan kantor media, hingga gugatan perdata. Namun sejak 2019 bertambah variasi bentuk ancaman terhadap wartawan. 2 tahun terakhir, serangan digital makin sering dialami wartawan atau perusahaan media yang kritis. Di tahun 2019, terjadi 5 kali serangan digital terhadap pers berupa doxing dan peretasan. Dan untuk tahun 2020, bentuk serangan digital makin mengkhawatirkan. Selama setahun telah terjadi 12 kasus dengan bentuk serangan yang makin beragam, baik berupa doxing atau penyebarluasan data pribadi, ancaman, bullying, DDoS atau penolakan layanan secara terdistribusi, peretasan, pelecehan, dan fitnah berupa duplikasi sampul dengan mengubah konten sehingga dapat menurunkan kredibilitas media. Terkait isu, LBH Pers mencatat berbagai isu pemberitaan sangat beresiko menjadikan wartawan atau media mengalami kekerasan. Beberapa isu yang paling beresiko selama 2018 hingga 2020 adalah isu demonstrasi, politik atau pemilu, kriminal, kesehatan, olahraga, lingkungan, dan korupsi. Di tahun 2019, terjadi 39 kasus kekerasan untuk isu demonstrasi, dan tahun 2020 sendiri terjadi 75 kasus, di mana 71 kasus diantaranya terkait penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Selain itu, selama 3 tahun terakhir, isu politik salah satu isu yang cukup berperan terhadap tingginya angka kekerasan. Selama tahun 2018 terjadi 16 kasus di masa pemilu, tahun 2019 terjadi 8 kasus di mana 5 diantaranya terkait Pilpres, dan tahun 2020 terjadi 1 kasus. Peliputan kriminal juga cukup beresiko bagi jurnalis, karena di tahun 2018 terjadi 15 kasus, 7 kasus di tahun 2019, dan 6 kasus kekerasan terhadap wartawan di tahun 2020. Isu kesehatan juga memberi sumbangsih atas tingginya angka kekerasan. Selama 2018 dan 2019 ditemukan 2 kasus setiap tahunnya. Dan tahun 2020 terjadi 11 kasus yang seluruhnya disebabkan oleh adanya wabah virus corona baru. Korban, wartawan, perusahaan media, pers mahasiswa, dan narasumber merupakan aktor penting yang harus dilindungi untuk menjaga iklim kemerdekaan pers. Keempatnya beresiko mengalami serangan berkaitan pemberitaan atau kegiatan jurnalistik. LBH Pers mencatat, selama 2019 terjadi 79 kasus kekerasan dengan latar belakang korban wartawan sebanyak 75 kasus, narasumber 2 kasus, dan pers mahasiswa 2 kasus. Sementara pada tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi 117 kasus kekerasan dengan latar belakang korban tetap didominasi wartawan sebanyak 99 kasus, pers mahasiswa 12 kasus, dan media 6 kasus. Platform media. Di era digital saat ini mendorong bertumbuhnya media-media baru pada platform digital. Kondisi itu juga berbanding lurus dengan tingginya angka kekerasan yang dialami wartawan atau media di platform digital. Selama 2019 hingga 2020, telah terjadi 132 kasus kekerasan yang dialami wartawan atau media digital, 11 kasus dialami wartawan atau media cetak, 2 kasus dialami wartawan atau media radio, dan 24 kasus dialami wartawan atau media yang menerapkan konvergensi media. LBH Pers juga mencatat pada proses peliputan demonstrasi, wartawan masih beresiko mengalami kecelakaan kerja. Selama tahun 2020, 8 wartawan mengalami kecelakaan kerja saat meliput demonstrasi. 4 wartawan terkena lemparan batu, 2 wartawan terkena semprotan water cannon,
dan masing-masing satu wartawan terkena ketapel dan gas air mata. Dari semua korban, didominasi wartawan dari media digital yaitu sebanyak 5 kasus, televisi 2 kasus, dan media konvergensi 1 kasus. Tingginya kasus kekerasan yang dialami pers sepanjang 2015 hingga 2020 menjadi salah satu indikator belum baiknya kondisi demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, angka ini juga menjadi penanda tingginya kebutuhan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya pada komunitas pers. Praktik kekerasan yang tersebar di hampir seluruh wilayah di tanah air dan pola serangan yang makin bervariasi menjadi sinyal agar kami lebih melek teknologi untuk menjalankan agenda advokasi. Bantuan hukum digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjangkau masyarakat dan pers yang lebih luas.